Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Almarwati dengan NIM 200720025, Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2020, Universitas Malikus Saleh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap semangat ya pada pertemuan kali ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang teori asam basa. Nah, sebelum mempelajari tentang teori asam basa ini, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu asam dan apa itu basa. Asam sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu acetum yang berarti cuka, dan basa berasal dari bahasa Arab yaitu alkali yang berarti abu. Nah, teori asam basa ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Brown-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Langsung saja kita masuk yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Teori asam basa Arrhenius pertama kali dikemukakan oleh Svante Arrhenius pada tahun 1987. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang menghasilkan ion H+ jika dilarutkan ke dalam air. Nah, berdasarkan jumlah ion H+ yang dilepaskan, senyawa asam dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada asam monoprotik, yaitu senyawa asam yang melepaskan 1 ion H+. Dan yang kedua ada asam diprotik, yaitu senyawa asam yang melepaskan 2 ion H+. Dan yang ketiga ada asam triprotik, yaitu senyawa asam yang melepaskan 3 ion H+. Asam diprotik dan asam triprotik disebut juga sebagai asam poliprotik, yaitu senyawa asam yang dapat melepaskan lebih dari 1 ion H+. Dan sedangkan basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang menghasilkan ion OH- jika dilarutkan ke dalam air. Berdasarkan jumlah ion OH- yang diikat, senyawa basa dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada basa monohidroksi, yaitu senyawa basa yang menghasilkan 1 ion OH-. Dan yang kedua ada basa dihidroksi, yaitu senyawa basa yang menghasilkan 2 ion OH-. Dan yang ketiga ada basa trihidroksi, yaitu senyawa basa yang menghasilkan 3 ion OH-. Nah, basa dihidroksi dan basa trihidroksi juga disebut sebagai basa polihidroksi, yaitu senyawa basa yang dapat menghasilkan lebih dari 1 ion OH-. Nah, berdasarkan jumlah ionnya, senyawa asam dibedakan menjadi 2, yaitu asam kuat dan asam lemah, di mana asam kuat merupakan senyawa elektrolit kuat. Asam kuat dapat menghasilkan ion H+ secara sempurna. Contoh dari asam kuat adalah H2SO4, HCl, HBr, dan lain-lain. Sedangkan asam lemah adalah senyawa elektrolit lemah, sehingga ia dapat larut dalam air tetapi tidak sempurna. Contohnya ada HCOOH, CH3COOH, dan lain-lain. Dan selanjutnya, basa berdasarkan daya hantar listriknya dibedakan menjadi 2, yaitu ada basa kuat dan basa lemah, di mana basa kuat adalah senyawa elektrolit kuat dan basa kuat dapat menghasilkan ion OH- secara sempurna. Sedangkan basa lemah adalah senyawa elektrolit lemah, sehingga ia dapat larut dalam air tetapi tidak sempurna. Nah, selanjutnya yaitu teori asam basa Brown-Lowry. Teori asam basa Arrhenius hanya terbatas untuk senyawa asam yang pelarutnya hanya air. Namun, bagaimana sih menentukan sifat asam basa yang pelarutnya bukan air? Nah, untuk menentukan sifat asam basa yang pelarutnya bukan air dikemukakan oleh Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry. Menurut teori asam basa Brown-Lowry, asam adalah suatu zat yang dapat memberikan proton atau donor H+, sedangkan basa adalah suatu zat yang dapat menerima proton atau akseptor H+. Nah, dalam teori ini dikenal dengan istilah pasangan asam dengan basa konjugasinya dan pasangan basa dengan asam konjugasinya. Nah, lanjut kita masuk ke teori asam basa yang ketiga, yaitu teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, reaksi asam basa berkaitan dengan transfer pasangan elektron
yang terjadi pada ikatan kovalen koordinasi, di mana asam adalah partikel ion atau molekul yang bertindak sebagai penerima atau akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah partikel ion atau molekul yang bertindak sebagai pemberi atau donor pasangan elektron. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a